Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Kalau ini saya nembeman COVID itu, Apa nih? kan betul sakit. Ayo. Ayo foto surat pendek. Di Pakistan bisa pacaran, nggak ada WhatsApp bisa pacaran. Pacaran? Oh, di sana cewek nggak bisa keluar dari rumah. Alhamdulillah kalian bisa keluar sampai jam 1 malam di Indonesia. Adilhan, sakit bosok Jawi. Sakit bosok Jawi itu jawab raiso. Raiso itu bosok Jawa mah. Arab artiku kopi. Orang ngerti bahasa Arab. Kopi panas rong gelas aku isi. Kok bah jahanam rong ngatai ini. Seperti ini. Ledang bingung pilih Kenzo atau Kenzo Max ya? Sini Min kasih tahu. Kalau kamu tipe orang yang sering bawa banyak barang kayak gini, Min saranin sih kamu pakai Kenzo Max karena kapasitasnya yang luas, muat banyak barang. Nah, Bukan aku yang kuat, tapi Allah yang memudahkan. Sing bocah cilik-cilik buka marang sedulur. Sing bocah dan harapan cilik-cilik buahnya buka biasa marang digoreng kering atau segar. Di zaman gak ada orang kepo, banyak say. Mau lagi dangdut apa lagu Inggris. Unboxing tas. Beda zaman mas, tapi rakyat damai dan rukun, tapi berpikir sehat aja mas. Terima kasih mas komentarnya. Kenapa? Kalian itu melihat di era Soeharto itu aman, tentram, damai. Karena rakyat siapapun gak berani bersuara mengkritik pemerintah waktu itu di era Soeharto. Karena siapapun yang mengkritik pemerintah, besok hilang, entah kemana, jasadnya gak ketemu, gak ada. Itu di era Soeharto. Kalau gak percaya, kamu lihat, simak, cek kerusuhan. Kamu alirannya apa? Aliran Islamnya? Saya bilang saya tidak ikut aliran apapun, tidak ikut Syiah, tidak ikut Sunni, Mu'tazilah dan sebagainya. Saya tanya, emang Nabi Muhammad alirannya apa? Tidak ada. Nabi Muhammad itu alirannya tidak punya aliran. Para sahabat tidak punya aliran. Generasi tabi'in juga tidak ada satupun yang punya aliran. Biasa-biasa aja mereka bercampur baur satu sama lain. Imam Ahlul Fikih yang 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam... Cuman keluar dari kecil mondok SD. Sebelum SD itu apa? TK, RA itu mondok di Mama Ulisan Sidayu, pondok anak-anak kecil-kecil ini. Terus habis itu SMP keluar di Mama Usolihin Suci Manyar Mesrit. Setelah lulus SMP, SMA keluar di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo di Simo, di Surabaya sendiri. Kenapa kok milih di Surabaya sendiri? Karena pas SMA saya udah terjun ikut ayah dakwah. Jadi cari pondok yang memang di Surabaya sendiri dan bisa sering ketemu ayah. Model bisa modal. Ya, jadi sekarang ya, masih kuliah, alhamdulillah semester 7, skripsian ya. Semoga segera selesai. Itu ujian terakhir itu. Ya Allah. Kerasa ya, kenapa malah pengajian, skripsi, terus di rumah juga kan ada adik, ada ibu yang sakit, jadi agak ya Allah, ya semangat. Ya.
asli Surabaya Kenjeran, orang Pak. Pak, giginya Nurul sakit nggak? Nggak sakit kok dok, nggak usah diapa-apain lah, orang nggak sakit. Tapi dulu ada riwayat sakit nggak? Misalnya sakit sampai cokot-cokot semalaman? Ya ada sih, tapi habis itu udah nggak sakit kok. Teman-teman, kalau gigi kamu itu lubang besar dan sekarang kondisinya nggak sakit, bukan berarti kondisi gigi kamu itu aman-aman aja. Justru gigi kamu itu kondisinya sekarang sudah mati. Jadi tiap gigi itu punya persyarafannya sendiri-sendiri alias punya nyawa. Nah, ketika gigi kita lubang besar dan lama-kelamaan mencapai ruang pulpa yang dalamnya itu isinya adalah syaraf, maka lama-kelamaan bakteri itu akan membunuh syaraf kita dan akhirnya syaraf gigi kita itu mati. Memang sih sekarang itu nggak ada rasanya alias ya udah nggak sakit. Tapi kondisi di dalam gigi kamu itu infeksi alias nggak steril. Kalau kamu sudah pernah mengalami gigi kamu itu cekot-cekot semalaman, sakit sendiri tanpa adanya rangsangan, Profesor lagi berdebat etik atau etik karena di contoh saya kasih tahu salah satu profesor dari universitas di Kalimantan ya, dia bilang ini tidak ada undang-undang yang mengatur. Misal gitu. Bagaimana kita bisa mengatakan itu endorse? Bukan ini karena berkali-kali, bukan satu kali. Dan tidak ada omongan apa-apa. Dia kan tidak berkeriput. Artinya dia ini berkali-kali terus-menerus. Ya memang Jokowi ini tendensinya itu adalah mengendorse ya calon presiden berikutnya. Dan bukan cuma satu orang. Kita tanya kenapa? Karena Jokowi ini punya kepentingan agar IKN, agar Perpu Undang-Undang Omnibus Law dan lain-lain itu tetap berlanjut. Dia pengen orang dia. Sudah jadi undang-undang ya. Iya, bukan. Maksud saya gini. Maksud saya kita jangan itu. Ini mahasiswa nggak boleh kita bodoh-bodohin. Ya ini mahasiswa ini calon penerus bangsa. Ya kita jangan ada lu aktivis, saya kenal ada aktivis. Karena kita jawab aja boleh atau tidak boleh. Cuman itu karena memang dia mengendor. Jokowi mengendor Itu ada di persepsi siapa coba menyampaikan opini dan juga mesahkan opini, Bang. Apa yang dilakukan Pak Jokowi saat apa yang dilakukan di Jawa Tengah secara protokoler itu harus dia digajar. Tapi kedua, ada program nasional soal acara di sana. Kemarin itu ada pertanyaan yang menarik. Ada pertanyaan begini, Habib Lutfi itu Habib atau bukan? Dan jawabannya adalah Habib Lutfi itu seorang Habib, kan jelas di depan namanya ada sebutan Habib. Jadi beliau ini adalah seorang Habib, namanya Habib Lutfi. Kemudian terkait dengan polemik nasab habaib yang ada di Indonesia, yang dinyatakan terputus nasabnya dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, sebagaimana kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, itu bagaimana? Ya namanya habaib, kalau sudah dinyatakan terputus nasabnya, itu semua habaib yang ada di Indonesia, itu semua terputus, tidak terkecuali termasuk Habib Lutfi juga. Jadi ini soal kebenaran, jadi kita bukannya benci atau sentimen terhadap ras atau terhadap market. Bangun ruang itu disusun oleh apa yang di sini? Ini unsur yang membentuk bangun ruang. Ini apa ini? Yang di sini. Apa kemarin? Ini akan membentuk sebuah gerakan. Itu kita bisa ambil filosofinya bahwa kamu harus melakukan hal-hal yang paling kecil, sukses yang kecil yang harus kamu lakukan, kamu capai untuk mencapai sukses yang lebih besar. Untuk itu sekarang ini ada sudah kelas 12. Sekarang siapkan Anda bangun ruang. Itu kaget banget biasa belanja di Kalimantan terus belanja ke pasar di Jawa. Bawang segini 5.000. Bawang merah juga 5.000.
Cabai hijau sebanyak ini 5.000. Mau nangis banget cabai rawit juga 5.000 segini banyak. Bias beli strip hanging walet dapat apa aja ya? Gas kita cek. Jadi, Pak, Assalamualaikum, waalaikumsalam. apa maksudnya kerja sudah tak bayar 1.000? Oh, Yoki sonen toh. Yoki sonen toh. Ini pasti lah. Ora nyekel ngene. Oke. Walah. Yang model begini mau dijadikan presiden, makin hancur Indonesia. Kan sudah ketahuan siapa yang mengunggah dan kalimatnya seperti itu. Anda akan memperkarakan dia atau membiarkan dia? Saya biarkan saja. Kenapa Anda membiarkan dia? Satu, saya tidak kenal orangnya. Dua, kalau kemudian itu akan menjadi catatan dari yang lain dan pasti akan ada virus dari yang lain. Jadi artinya kita bisa membawa sebuah perdebatan. Kota angger melu pengajian orang saat belum pusing sebagai lili tok. Iki angger aku publik sing ngejak foto akeh lili malah aku wedok. Aku makane curiga tak cek-cek. Yang sebelum wedok kita kok info kabeh karo lili. Mas Lili pulau berhenti foto kalian presiden. Oke, lewat pulau mawon mungkin gampang. Ayo nah. Ini wis rumong sodhe iki ngerti sak karep iki. Abot, ono meneh. Kang Lini, nanti kalau ke Pati kabar-kabar ya. Saya mau ketemu Kang Lini. Dia jamnya biar sok-sokong, sok-sokan wajah dan sahabat yang bagus. Iku kami ngono namanya foto kok yang ini. Kayak deh. Ibu tenang kali selamatan mungkin foto-foto mungkin yang masih ketemu presiden mawon belum mawon. Bayang no. Presiden itu Ketika anakku tantrum di depan dokter Yuda SPH, ibuku langsung kena otis sama dokter Yuda. Karena ibuku biasanya manjain anakku, sekalinya anakku nangis dikit, langsung digendong atau dikasih. Apapun yang anakku mau coba Nyai Randa di Thailand yang semua bergoyang. Dukun Raumaten, Raumaten, Mamaten, 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 Mamaten. Gitu bener. Males, Mama. Malu-malu siap. Lagi. Lanjut. Raumaten, apa tadi ya? Dukun Maten, Raumaten, 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 Raumaten. Ya, gitu lah, Mak. Pokoknya ya. Mak, kita mari joget kan? Ayo. Oh, ya, ya. Maten, coba Nyai. Sabtu petang, dengan di kawasan Pantes, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana datang ke pernikahan sederhana di kawasan Depok. Begitu tiba di lokasi, Jokowi langsung mengalami para tamu undangan dan kedua mempelai. Dia dan juga ibu saudara sudah dinyalakan. Apa nama kita soalnya kan beliau sibuk akhirnya aja bakal jemput kita di sini. Ini memang ini undangan ya ini undangan kan sama saya ini alamannya gimana Bang? Ratu Balkis memimpin kerajaan yang sangat masyhur namun tidak beriman kepada Allah. Suatu ketika Ratu Balkis ingin melihat sendiri istana negara tersepi di dunia ketiga, Mongolia. Mongolia merupakan sebuah negara yang berada di Asia Timur, berbatasan langsung dengan Rusia di bagian utara dan Cina di bagian selatan. Negara dengan luas wilayah sekitar 1,5 juta kilometer persegi ini merupakan sebuah negara terkurung daratan yang artinya tidak memiliki lautan sama sekali. Dengan populasi penduduk sekitar 3,3 juta jiwa, Mongolia dinobatkan sebagai negara tersepi di dunia setelah Australia dan Namibia. Diperkirakan per 1 kilometer luas wilayah Mongolia hanya ditempati sekitar 2-3 orang penduduk saja. Beberapa alasan kenapa Mongolia sepi penduduk adalah karena wilayah yang terkurung oleh dua kekuatan besar, yakni Rusia dan China. Selain itu, masih kuatnya budaya nomaden di Mongolia membuat masyarakat lebih senang untuk berkelana dan tinggal di rumah-rumah sementara yang dikenal dengan sebutan yurt, sehingga angka pertumbuhan penduduk pun rendah. Beberapa fakta unik negara Mongolia adalah penggunaan kuda sebagai alat transportasi yang masif. Penggunaan kuda yang masif ini disebabkan oleh wilayah yang banyak daerah padang rumput yang subur, sehingga sangat sesuai untuk memelihara kuda.
negara tersepi di dunia pati. Ini berhubung Golkar telah mengindikasikan akan merapat ke PDIP, maka satu-satunya harapan Prabowo adalah PKB. Sayangnya hari ini PKB juga sudah dirayu oleh PDIP. Jika Prabowo tidak katanya dia setara, nomor edisi vokal. Kalian tahu dia lagi bicara itu siapa? Bang Deddy Sumargo nanti izin ya mau ngambil sedikit cuplikan videonya untuk efek samping obat pilkada ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang lainnya juga. Nanti dulu minum Bacardi biar badannya terbiasa. Oke, ya udah akhirnya minum Bacardi setiap hari sampai pakai reminder, karena kalau Bacardi kan harus setiap hari di jam yang sama. Kalau Bacardi rutin 3 bulan aja ada bang payudara, ada kan payudara. Iya. Lo ada tinggi mau besar ke iya mau besar kecil gitu kecil kok makan segala macam jadi perutnya buncit apa segala macam, tapi karena ini mungkin yang ditambah adalah hormon perempuannya, jadi makan supaya membentuk badan, jadi untuk menambah hormon Untuk mencegah terjadinya ventilasi atau pembuahan. Nah, sama-sama kita ketahui dan hormon itu memang ada pada wanita dan memang efek sampingnya itu ada pembesaran melon ya. Jadi di pria pun juga sama karena estrogennya naik ya, estrogennya naik. Saya dari kecil, kebetulan saya memang hidup di lingkungan pesantren, sehingga Umi dan Abah itu dari kecil sudah memberikan sounding dari kecil itu. Nanti kamu kalau habis SD mondok ya, gitu. Jadi sudah biasa seperti itu. Kalau habis SD menghafal Al-Quran, kalau habis SD mondok, dan sudah seperti biasa di lingkungan saya ketika SD itu pagi sekolah SD, sore itu kita kan TPQ, iya betul, kita TPQ. Kebetulan saya TPQ itu selesai di kelas 3 atau selesai di kelas 2 begitu. Jadi TPQ saya selesai, kemudian saya nggak boleh bolos kan, tetap harus ngaji terus. Akhirnya walaupun masih SD, saya itu lanjut ke jenjang seperti mengaji kitab kuning yang langsung masuk sekolah. Jadi kayak menghafal nazom, tasrif, belajar nahwu, belajar fikih dari mulai SD. Tapi juga tidak mengurangi, tidak boleh sekolah diniyah kemudian bolos begitu. Termasuk Umi adalah orang yang sangat disiplin ke anak-anaknya. Patut jadi contoh istri pejabat. Berpikir cicilan, ngopi-ngopi masih, umat mikir tagihan, ngopi-ngopi masih, umat mikir cicilan, ngopi-ngopi. Berpikir cicilan, ngopi-ngopi masih, umat mikir tagihan, ngopi-ngopi masih, umat mikir cicilan, ngopi-ngopi. Sebenarnya gini loh Mbak Nana, aku tuh beberapa kali orang coba pikir roasting Najwa Shihab. Aku bukannya nggak berani, bukannya nggak mau ya, tapi aku ngerasa kayak ini Mbak Nana tuh orang yang nggak punya celah. Orang, atau nggak sih kalau siapa juga bilang itu kemarin tuh Mamat waktu itu Iya, aku iya. datang ke tempat Mamat itu, tapi mau liatin mesin cutting baju yang tajam tuh asli bikin gilu banget gak sih? Kamu pernah lihat gak proses cutting pakaian yang kamu pakai? Atau udah tahu jadi aja sini ya yang mau tahu prosesnya? Jadi kain itu digelar satu persatu, ada 400 helai sekali cutting, jadi ya bapak cuttingnya tuh 400 kali bolak-balik gitulah. Kalau jalan kaki kira-kira udah sampai mana ya? Setelah itu dipola, nah polanya itu ditaruh di atas bahan kayak gini, dan jangan lupa di marker biar lancar motongnya kayak yang ada di sini nih. Ini kurang lebih 400 helai siap untuk dipotong ya. Ya Allah, ini kayak kue lapis loh, masya Allah. Potongnya kudu hati-hati ya guys ya, soalnya kalau salah dikit biar pusing. Dan itu pisaunya super tajam ya guys, jadi ya hati-hati Pak Kati. Aku tahu kok jadi besok acara ya. Jadi saya mohon teman-teman Mau nyobain salad Thailand, belinya di Jakarta, di Jawa nggak tahu sih kalau di Surabaya. Ini belinya di Jakarta, soalnya mama lagi di Jakarta. Nah, iki wes ento si saladnya terus sama kuahnya. Di dalam sini tuh ada salmon mentah, terus ada udang mentah, terus ada gurita mentah. Ini pesen yang paket original, kuahnya yang so
Seger. Aku nggak berani. Apa nih? Ikannya dicampur sini. Apa yang aku juga nggak berani, tapi aku berani. Kita tuang ya, kocok-kocok dulu. Wes tak ocok. Oke. Wes tak. Tadi minta pedes. Enggak, pilihannya nggak ada yang. Pilihannya cuma ori. Oke, guys. Aku zoom kan biar kalian lihat. Nih, dah. Deskripsiin rasanya. Ya apa? Kayak rujak buah. Rujak buah, manis, asem, asin. Kita cobain guritanya. Gurita mentah. Aku mau salmon deh. Tapi kayak mantap ini salmonnya. Tapi kalau aku ngeliat itu orang-orang Sehat, Gus. Namanya siapa? Allah Sally, Gus. Sally. Sally, kok langsung dikejar-kejar. Jadi Sally rumahnya mana? Oh, sedih mikir nopo. Oh, keluarga. Gak usah dipikir. Gak usah dipikir pasrah di Gusti Allah. Mas Kula tinggal di detektif mawon. Sepurane lho ya. Sing nyindir udah aku Sally. Nek kowe iki ngecap keslot to. Oh, diomongi ra kena. Gus malah arep kula tutup to, Gus. Oh, duitmu digowo. Pancen cah tukang keslot iki ngono kuwi ya. Kira-kira Sel, iki saliyane Masmu tukang keslot teko apa ora to kira-kira? Teko kabeh, Gus. Oh, teko kabeh. Alhamdulillah. Gunung Kawi adalah sebuah gunung berapi yang sudah lama tidak aktif. Berada sebelah barat daya di Kabupaten Malang, berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Tidak ada catatan sejarah mengenai letusan gunung berapi ini. Gunung ini cukup dikenal karena adanya tempat ziarah pesarean Gunung Kawi. Gunung Kawi memiliki banyak sebutan, di antaranya Gunung Putri Tidur. Karena jika dipandang dari sisi sebelah timur, tepatnya dari arah kota Malang, dan sisi barat dari kota Kesamben Belingi Blitar, Gunung Kawi terlihat seperti wanita yang sedang tidur lengkap dengan kepala berada di sebelah selatan, sampai dada dan kaki yang menjuntai ke arah utara. Banyak yang salah sangka dengan menyebutnya Gunung Putak, karena sejatinya Gunung Putak itu sendiri merupakan puncak tertinggi Gunung Kawi dengan ketinggian 2.880 meter di atas permukaan laut. Memiliki view pegunungan di sekelilingnya yang sangat indah, juga pemandangan perkotaan yang menarik. Dari Kota Batu di sebelah utara, Kota Malang sampai ke Panjen di sebelah timur, pemandangan asri Waduk Karangkates atau Bendungan Sutami di sisi selatan, serta Kota Belingi Blitar di sisi barat dengan view perkebunan teh Sirah Kencong. Banyak jalur pendakian yang bisa dilewati untuk menikmati keindahan Gunung Kawi. Di antaranya adalah jalur Paderman Kota Batu, jalur Merici Kota Batu, jalur Bracet Wadir Kabupaten Malang, jalur Keraton Gunung Kawi, dan jalur kebun teh Sirah Kencong Belingi. Emang boleh setumpah ulang tahun ini jadi Renita nasi campur tapi lawakmu rak bayaran, ngomong itu gak bayaran, buka ikhlas. Rokok, intik. Homesur di rumah kontrakan, Pak. Rencana owner untuk kedepannya seperti apa? Dan owner hanya menjelaskan bahwa kita harus ikut gathering karena masih banyak yang mau dibicarakan dan juga hal penting, guys. Dengan banyaknya berita yang seliweran di luar sana juga, pas gathering ini owner benar-benar menjelaskan secara detail dan juga mengklarifikasi semua. Mbak, tolong ya Mbak, itu ya Mbak, mejanya Mbak, nanti Pak,
Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.